Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di Jiwa Tua 2. Nah, ini adalah ending dari perjalanan Jiwa Tua 2 ke Lasem. Jadi bagian terakhir adalah kami ada satu hal yang kesimpulan mengenai sosok Sunan yang pernah ada di Lasem. Nah, sebagian ini adalah budaya tutur atau lisan. Jadi mengenai valid atau tidaknya ya kita masih belum tahu juga, karena ini kita dengar dari budaya lisannya dari Lasem. Jadi konon Sunan Kalijaga itu lahirnya ada di Lasem, dan menurut warga Lasem sendiri lokasinya sampai sekarang masih ada di situ. Masih ada. Nah, ini 2019 lalu kami pernah ke situ juga. Lokasinya sekarang sudah jadi suatu bangunan. Nanti bisa teman-teman bisa cari tahu sendiri. Bangunan itu di jalan itu ada di jalan raya Pantura dari Pantura arah dari Lasem arah Tuban, itu pas di pinggir jalannya ada, tapi sekarang difungsikan untuk kegiatan, untuk hal sosial itu. Nah, Sunan Kalijaga ini kalau dirunut itu masih keturunan atau keturunan dari yang kemarin kita ke Punden Tapaan, masih keturunan dari Empu Santi Bodro. Nah, siapa Empu Santi Bodro ini? Empu Santi Bodro ini konon sebelum berganti nama menjadi Santi Bodro, nama beliau itu adalah Tumenggung Wilatikta. Tumenggung Wilatikta ini menjadi tumenggung di Tuban, di daerah Tuban. Beliau menikah dengan cucunya dari Arya Ronggolawe. Nah, Arya Ronggolawe ini atau biasa disebut Ronggolawe ini zaman Majapahit awal itu sangat terkenal karena beliau ini termasuk salah satu yang membantu Raden Wijaya dalam mendirikan Majapahit. Tapi nasibnya berkata lain, nasib berkata tidak seindah ini. Akhirnya menurut sejarah itu beliau konon memberontak ke Majapahit karena kecewa, karena harapannya waktu itu ingin menjadi patih tapi digantikan oleh orang lain. Kecewa terus memberontak dan akhirnya bisa dapat ditumpas oleh pasukan Majapahit. Ya, sebenarnya pasukan Majapahit ini adalah teman-temannya waktu berjuang mendirikan Majapahit. Nah, siapa Ronggolawe ini? Nah, Ronggolawe ini dalam salah satu versi itu adalah anak dari Arya Wiraraja. Salah satu versi karena ada versi lain menyebutkan anaknya Arya Wiraraja ini adalah Nambi. Nah, saya mencoba mengikuti versi yang Ronggolawe ini adalah anak dari Arya Wiraraja, karena ini nanti berhubungan dengan Sunan Kalijogo dengan Bali. Itu Ronggolawe ini adalah anak Arya Wiraraja, dan Arya Wiraraja ini sebenarnya siapa? Nah, dalam salah satu versi yang pernah saya baca, terutama mengenai Babat Mani Angkeran,
ada itu di Jiwa Tua 2 itu ada babit saya mencoba audio story ya pakai mesin sih, nggak cerita seperti ini dari awal Babat Mani Angkeran hingga munculnya tokoh Arya Wiraraja, ada di situ. Itu di Babat Mani Angkeran bagian terakhir, bisa cari di playlist nanti ya, itu di bagian akhir. Nah, Arya Wiraraja ini sebelum namanya menjadi Arya Wiraraja, nama beliau sebelumnya adalah Banyakwiti. Banyakwiti atau biasa disebut Idasang Bang Banyakwiti. Lahir di mana? Lahirnya ada di Bali. Sejarahnya seperti apa? Nah, gini sejarahnya tuh. Dulu ada pendeta dari Jawa itu dia tahun mungkin di bawah tahun 1000 ya, merantau ke Bali. Itu ada sekian pendeta lah, salah satunya ada Empu Barada juga saudaranya. Nah, saya mau bahas ada satu empu itu namanya Empu Sidi Mantra. Dia udah berjalan dari Empu Sidi Mantra atau biasa disebut Empu Bekung. Kenapa disebut Empu Bekung? Karena beliau tidak punya anak. Itu sih yang saya tahu, artinya Bekung itu tidak punya anak. Akhirnya beliau berdoa ke Sang Hyang Widi. Terus beliau secara detailnya saya kurang tahu bagaimana. Beliau diberi anak namanya dan anak itu diberi nama diberi nama Bang Mani Angkeran. Nah, Mani Angkeran ini sangat dimanja oleh Empu Sidi Mantra hingga akhirnya biasa kalau anak yang dimanja kan agak gimana gitu kan. Mani Angkeran ini suka berjudi, walaupun secara probabilitas itu sering kalah, sering berjudi kalah terus akhirnya karena banyak hutang atau apa, Empu Sidi Mantra ini ke Besakih menemui Naga Basuki. Waktu itu Bang Mani Angkeran itu menghilang terus Empu Sidi Mantra menemui Naga Basuki, meminta tolong anaknya ada di mana, seperti apa. Akhirnya diberi jalan, akhirnya ketemu anaknya. Dan Empu Sidi Mantra waktu itu membawa emas yang diberikan oleh Naga Basuki, ya salah satunya untuk membayar hutang-hutangnya Mani Angkeran waktu itu. Nah, dengan kejadian itu ternyata Mani Angkeran nggak kapok untuk berjudi, hingga suatu hari dia bertanya ke Empu Sidi Mantra di mana mendapat emas. Nah, akhirnya pergilah sendiri ke Naga Basuki, singkat cerita beli emas lah waktu itu. Pas pergi membawa susu lembu. Nah, yang berikutnya waktu ke Naga Basuki lagi Mani Angkeran, dan Mani Angkeran itu ditanya mau minta apa. Bang Mani Angkeran tidak meminta apa-apa. Nah, akhirnya udah selesai minum susu lembu. Naga Basuki mau masuk di gua itu karena sangat panjangnya, ekornya masih ada di mana, di luar. Di ekor itu ada semacam permata apa-apa. Akhirnya karena Bang Mani Angkeran membawa pedang, dipotong lah itu, ekornya dipotong, diambil permatanya itu dibawa lari. Nah, karena kesakitan dan marah, Empu Basuki mengejarnya. Terus Bang Mani Angkeran disembur memakai api naga. Ya,
selesai mati. Nah, Empu Siti Mata kan mencari mana Bang Mani Angkeran, karena gentanya nggak ada. Sekarang lagi pergi ke Naga Basuki lagi minta tolong. Akhirnya Naga Basuki dengan masih marah menceritakan semuanya kejadian. Empu Siti Mantra atau Empu minta maaf. Akhirnya ada perjanjian sendiri, Bang Mani Angkeran itu dihidupkan. Hanya itu Bang Mani Angkeran itu hanya bertugas di Saki menjadi penyapu mural ya aja, udah tobat lah intinya, udah tobat. Setelah itu ya ada menikah dengan beberapa, akhirnya lahirlah Sang Bang Banyak Wide. Lahir, akhirnya pada saat itu Bang Mani Angkeran meninggal. Banyak Wide ini tahu bahwa kakeknya itu ada di Pulau Jawa, tepatnya di Daha. Beliau ke Jawa, Daha tuh. Dia ke Daha untuk mencari kakeknya, dan sayangnya kakeknya sudah meninggal. Akhirnya beliau tinggal dengan sahabat kakeknya, Empu Sedah. Nah, ini prosesnya akhirnya menikah dengan salah satu anak Arya itu ksatria, dan melepas gelar brahmananya dia menjadi Arya, dia menjadi nama Banyak Wide itu menjadi Arya Wiraraja. Nah, Arya Wiraraja berikutnya kemudian setelah sekian tahun kemudian dia membantu Raden Wijaya mendirikan Majapahit berdiri. Nah, kita balik ke Ronggolawe tadi. Ronggolawe mempunyai anak, dan kemudian cucu-cucunya itu salah satu cucu perempuannya itu menikah dengan Tumenggung Wiratikta. Nah, Tumenggung Wiratikta ini adalah salah satu putra dari Lasem. Ya, ada sejarahnya dari Lasem. Dari Lasem itu, dan masih ada konon ya, masih ada keturunan dari kemarin waktu itu kan saya ke Candi Malak ya, di situ ada Dewi Indu, itu masih ada ya, salah satu keturunan dari Dewi Indu lah, Tumenggung Wiratikta ini. Akhirnya beliau menikah, terus punya anak, saya lupa 10 anak ya kalau nggak salah. Nah, yang terakhir yang bungsu tuh anaknya namanya itu si Raden Mas Said ya, Santi, saya lupa antara Santi Kusumo atau Santi Puspo gitu kan, sebelum berganti nama. Akhirnya dari situ umur setahun sudah ditinggal orang tuanya, dia dididik sama kakak tertuanya. Nah, akhirnya setelah belajar agama segala macam, bergantilah namanya menjadi Sunan Kalijogo atau Sunan Kalijaga. Nah, di sini akhirnya saya tahu, maksudnya ternyata dalam salah satu versi itu Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo itu masih ada hubungan dengan Pulau Bali, tepatnya ada di daerah Besaki. Ya, walaupun leluhurnya Bang Mani Angkeran itu juga orang Jawa juga, tapi saya akhirnya jadi tahu hubungan antara Lasem dan Bali ternyata ada di sini. Karena kadang ada beberapa teman-teman yang di Bali itu kadang main ke Lasem, sembahyang di beberapa tempat tertentu ya. Ya mungkin karena ikatan benang merahnya itu. Jadi di sini kan judul video ini kan antara Mani Angkeran, Arya Wiraraja, dan Sunan Kalijogo. Menurut salah satu versi ternyata saling berhubungan, dan ya mirip-mirip kisah antara Arya Wiraraja dan Sunan Kalijogo. Arya Wiraraja itu membantu mendirikan kerajaan Majapahit,
kalau kita belajar sejarah lagi, Sunan Kalijogo itu juga membantu berdirinya Pajang yang Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir, dan kemudian membantu berdirinya Mataramnya Panembahan Senopati. Nah, ini teman-teman, ini kan Lasem itu yang saya nggak tahu ya. Dulu saya nggak tahu Lasem itu mempunyai cerita apa, sejarahnya bagaimana. Setelah kita Jiwa Tua itu main ke sana, dari Jiwa Tua 1 sampai Jiwa Tua 2, sekarang banyak sejarah yang berkaitan dengan Lasem. Ya walaupun masih banyak budaya tutur, lisan yang mungkin masih, ya kita masih untuk kebenarannya juga belum 100%. Minimal buat penikmat sejarah kayak saya ini kan menambah referensi, menambah versi. Karena kalau sebagai penikmat sejarah itu kita nggak bisa berpatokan hanya percaya satu versi, tapi kita harus menerima semua versi itu, kita baca dan kita akan menemukan benang merahnya ada di mana dari beberapa versi itu. Terutama versinya silsilah Sunan Kalijogo itu kan kalau nggak ada 3 ada 4. Ada yang versi Arab, jadi beliau keturunan dari Arab. Ada versi Cina, penulisan Cina juga. Terus ada versi dari yang sejarah yang sudah ada sekarang, versi Jawa juga ada, versi Jawa juga ada. Jadi akhirnya video ini semua kembali ke teman-teman. Jiwa Tua 2 tidak memaksakan bahwa apa yang disampaikan ini benar 100%, enggak. Karena sejarah itu sama kayak metafisika juga, distorsinya itu sangat besar. Oke teman-teman, itu dulu dari Jiwa Tua 2, dan ini merupakan penutup dari perjalanan Jiwa Tua 2 Lasem. Akhirnya kita menemukan hal yang satu sejarah ini yang menambah referensi buat Jiwa Tua 2 nanti. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton babak terakhir dari menguak misteri Lasem. Terima kasih kalau ada teman-teman yang sudah mengikuti dari bagian pertama sampai terakhir ini. Terima kasih banyak.